أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Istiqomah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga sore hari menjelang malam ini kita telah laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Sirah Nabawiyah, kitab yang membahas tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kitabnya adalah Ar-Rahiqul Makhtum fi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan pembahasan kajian kitab kita malam hari ini menjadi istimewa karena malam ini kita masih berada dalam suasana bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal di dalam sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan ini. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sesungguhnya para ulama berselisih pendapat mengenai kapan tepatnya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah pernah kita bahas dulu ya di kajian kitab ini juga ketika membahas mengenai Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama berselisih pendapat. Mengenai bulannya juga berselisih pendapat. Ada yang berpendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir bulan Muharram. Ada yang berpendapat bulan Ramadan. Ada yang berpendapat bulan Rabiul Awal. Yang berpendapat bulan Rabiul Awal juga berselisih mengenai tanggalnya. Ada yang berpendapat tanggal 8, ada yang berpendapat tanggal 9, ada yang berpendapat tanggal 10, ada juga yang berpendapat tanggal 12. Jadi ada perselisihan mengenai bulan dan mengenai tanggalnya. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang kita bahas kitabnya, ya, beliau ulama hadis dari India. Beliau lebih memilih pendapat ya, yang menguatkan bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu terjadi pada tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun terjadinya peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke kota Makkah. Jadi ini pendapat Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tanggal 9 bukan tanggal 12. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal di masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa hijrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Beliau mulai perjalanannya di bulan Safar, pertengahan bulan Safar. Beliau sampai ke kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Jadi kita kalau memperingati hijrah itu harusnya di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram, bukan. Ini kadang kalau bulan Muharram ada peringatan peristiwa hijrah Nabi. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya, karena peristiwa hijrah itu terjadinya bukan bulan Muharram. Hijrahnya dimulai bulan Safar sampai ke kota Madinahnya bulan Rabiul Awal. Tanggalnya juga tidak disepakati.
Yang disepakati tanggal 12 Rabiul Awal adalah peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa apa? Peristiwa wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama seluruhnya sepakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 setelah Hijrah. Jadi 12 Rabiul Awal ini adalah tanggal di mana wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya kalau kita lewat tanggal 12 Rabiul Awal, perasaan yang muncul dalam hati kita seharusnya perasaan gembira atau perasaan sedih. 12 Rabiul Awal ini tanggal wafatnya Nabi. Harusnya perasaan apa yang muncul? Sedih, Pak. Perasaan haru, perasaan rindu, perasaan kangen ingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah tanggal di mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, dan sudah seharusnya kita itu lebih kangen kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan makhluk yang lain, dibandingkan dengan manusia yang lain, bahkan dibandingkan dengan sepokok pohon kurma yang dulu pernah menangis karena ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar ya kisahnya ya? Ada satu batang pohon kurma yang dulu suka dipeluk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi khutbah di Masjid Nabawi. Ketika itu Masjid Nabawi baru selesai dibangun, belum ada mimbarnya. Nabi kalau mau khutbah, Nabi peluk batang pohon kurma yang ditancap di depan mihrab. Peluk batang pohon. Kemudian para sahabat bangunkan mimbar untuk Nabi, batang pohon kurmanya diletakkan di belakang. Sejak batang pohon kurma itu diletakkan di belakang, maka di Masjid Nabawi terdengar suara tangisan. Ada suara orang nangis. Ya. Abdullah bin Abbas menceritakan itu sampai sepekan itu suara tangisan itu terdengar. Dan orang nggak tahu ini suara tangisan siapa. Setelah satu pekan suara tangisan itu terdengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berjalan ke arah batang pohon kurma yang sudah disandarkan di belakang masjid. Beliau peluk batang pohon kurma itu. Sambil beliau bersabda, laulam atadimhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau aku nggak peluk dia, niscaya dia akan terus merintih sampai hari kiamat. Bayangkan, batang pohon kurma ditinggal oleh Nabi, nangis nih, sedih. Makanya kata para ulama, ya, harusnya kita itu lebih sedih ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada makhluk yang lain, daripada batang pohon kurma yang dia nggak punya akal. Kita punya akal. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyahadat, syahadat kita 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berzikir setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka sudah seharusnya kita jauh lebih rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan subhanallah, andaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir hari ini, mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan sedih melihat kita, akan kecewa melihat kita, karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada seorang muslim yang ditawan oleh musuh kecuali muslim yang lain pasti akan berusaha membebaskan muslim yang ditawan oleh musuh itu. Dan hari ini kita berada di masa di mana ada ribuan, ratusan ribu kaum muslimin yang ditawan oleh musuh secara terang-terangan di Palestina. Bahkan ada satu wilayah yang ditawan oleh musuh 1 juta orang. 2 juta orang ada di wilayah tersebut ditahan oleh musuh. Tapi banyak kaum muslimin hari ini diam, tidak berani bersuara untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh itu. Kalau Rasulullah hadir hari ini, kira-kira apa ucapan kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kira-kira ucapannya para penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab yang mereka membiarkan ini
kaum muslimin di penjara, di blokade, di embargo, dilaparkan secara terang-terangan, secara sengaja, dibuat mereka ini kelaparan. Kata Nabi SAW, ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Dia mengunci seekor kucing di rumahnya, membuat kucing itu kelaparan, tidak bisa makan. Masuk neraka gara-gara membuat kelaparan seekor kucing. Bagaimana lagi dengan seseorang yang membiarkan ada jutaan kaum muslimin dibiarkan kelaparan? Ini untuk kita sedih. Ya, karenanya kita berusahalah ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW secara jujur, menjadi umatnya Nabi Muhammad secara benar. Kita cintai Nabi Muhammad SAW dengan benar, dengan apa? Dengan kita memperbanyak mengucapkan salawat kepada beliau. Nabi SAW, aqraban nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum ilayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah manusia yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Jadilah kita orang yang nanti dekat dengan Nabi dengan kita memperbanyak mengucapkan salawat. Jadilah kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW dengan apa? Dengan kita menghidupkan sunnah Nabi kita SAW. Kata Nabi SAW, ya, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini awalnya asing, akan kembali asing sebagaimana Islam ini awal mulanya muncul. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Para sahabat bertanya, man humul ghuraba ya Rasulullah, siapa itu orang yang dimaksud orang asing ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, humul ladzina yuhyuna sunnati ba'da amatahan nas. Mereka lah orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku setelah orang-orang kebanyakan melupakan sunnahku itu. Kita hidupkan sunnah Nabi, kita hidupkan ajaran Nabi SAW, dan mudah-mudahan dengan upaya tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita bertemu dengan Nabi SAW kelak di surga, bertemu dengannya nanti di Telaga Al-Haud, berkumpul bersama dengan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, kajian kita malam hari ini insyaallah akan membahas bab mengenai dakwah jahriyah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Nabi berdakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara selektif selama 3 tahun. Beliau dakwah enggak kepada semua orang. Beliau pilih orang-orang tertentu untuk beliau ajak masuk Islam. Berapa lama? 3 tahun. Dari 3 tahun beliau berdakwah secara sirriyah itu terkumpullah sekitar 40 orang, orang-orang pilihan yang memang akidahnya bersih, ya, imannya kuat, akhlaknya baik, dan sebagian besar anak-anak muda yang bersemangat untuk membantu dakwah Nabi SAW. Ya. Muncullah satu komunitas elit minority itu, komunitas kecil tapi pilihan, orang-orang hebat, ya, yang dipilih oleh Nabi selama 3 tahun itu. Sesudah Nabi berdakwah secara selektif tadi, mulailah Nabi berdakwah secara jahriyah, secara terbuka, secara terang-terangan. Bagaimana awalnya Nabi berdakwah secara terbuka itu? Awalnya adalah dengan turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syu'ara ayat 214 Allah taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Peringatkanlah, peringatilah, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Artinya apa? Ketika memulai dakwah secara terang-terangan ini, beliau diperintahkan memulai dakwahnya itu kepada keluarga, kepada kerabat. Pertanyaannya, kenapa dakwah ini harus diawali dengan dakwah kepada kerabat, kepada keluarga? Kenapa enggak ke orang lain aja? Kenapa enggak? Ya. Maka disebutkan oleh Syekh Sofie Rahman Al-Mubarakfuri, yang pertama, karena memang seseorang itu lebih mencintai kerabatnya dibandingkan dengan orang lain. Ya. Dan cinta ini merupakan modal awal dalam berdakwah. Keluarga kita akan lebih mencintai kita
daripada orang lain. Maka ini menjadi modal dasar kita dalam berdakwah, orang akan lebih mudah percaya kepada kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan sosiologis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat memperhatikan kesukuan. Ya, tribalisme itu kesukuan, kekabilahan itu sangat kuat di kalangan bangsa Arab. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kerabatnya, kepada sukunya, kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib secara khusus, maka diharapkan ketika kabilahnya ini menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabilahnya ini nanti akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah lebih luas lagi. Dan memang seperti itulah yang terjadi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kabilahnya, dan sebagian kabilahnya itu ada yang menerima Islam, ada juga yang nggak menerima Islam. Tapi kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sepakat untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Fisiknya Nabi itu nggak pernah diganggu, nggak pernah dipukul, disakiti, nggak pernah. Selama Nabi berada di kota Makkah. Kenapa? Karena dilindungi oleh kerabatnya. Kecuali hanya ada satu orang yang nanti berani memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Siapa dia? Namanya Abu Jahal. Jadi kita akan ceritakan itu. Abu Jahal itu satu-satunya orang yang berani mukul Nabi. Ya. Dan akibat pemukulan Abu Jahal, maka muncullah seorang kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat marah dengan kelakuannya Abu Jahal, dan kemudian dia balas pukul Abu Jahal. Siapa kerabatnya Nabi yang membalas Abu Jahal itu? Hamzah. Hamzah yang selama bertahun-tahun tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak juga menolak, dia abstain, dia tidak menerima, dia tidak menolak Islam. Tapi sejak Hamzah mengetahui Abu Jahal itu memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Hamzah segera menegaskan posisinya. Dia berada di barisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlindungan kerabat itu penting gitu dalam masyarakat Arab. Termasuk nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh orang-orang Makkah yang lain, ya, Abu Thalib itu berada di barisan terdepan melindungi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian akhirnya orang-orang Makkah yang lain berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kalau engkau tidak mau menyerahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh, untuk kami penjara, untuk kami usir, maka kami akan boikot kalian. Dan terjadilah nanti pemboikotan, ya. Terjadilah embargo ekonomi, embargo sosial, ya. Kepada siapa? Kepada Bani Abdul Muttalib, kepada seluruh keturunannya Abdul Muttalib. Meskipun Bani Abdul Muttalib ini nggak semuanya masuk Islam, tapi semuanya diembargo oleh orang-orang kafir Makkah. Kenapa? Karena mereka melindungi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang kedua. Perlindungan dari kerabat itu sangat penting. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-80. Ada satu nabi yang juga lahir dari kalangan bangsa Arab, yaitu Nabi Hud. Dari 25 nabi dan rasul itu, Pak, itu nggak semuanya orang Arab, Pak. Ya, jadi jangan salah ya, jangan ikut-ikutan narasi orang-orang yang nggak paham gitu. Banyak orang yang nggak paham dan bilang, kok kenapa sih nabi itu turunnya di Arab aja? Enggak. 25 nabi dan rasul disebutkan dalam Quran itu enggak semuanya Arab. Yang Arab itu cuma berapa? 4. Siapa? Hud, Salih, Syuaib, dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 4 yang Arab itu. Selebihnya bukan orang Arab. Yusuf bukan orang Arab, Ibrahim bukan orang Arab, ya, Isa bukan orang Arab. Nah, ada satu nabi yang berasal dari bangsa Arab, itu namanya Hud. Ya, dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan ucapannya orang-orang yang membenci dakwahnya Nabi Hud. Apa kata mereka? Walaula rahtuka la rajamnaka. Kalaulah bukan karena perlindungan keluargamu, niscaya kami akan merajammu, akan menyiksamu. Jadi Hud terlindungi dalam dakwahnya karena apa? Karena dia punya keluarga kerabat yang melindungi dakwahnya. Jadi perlindungan kerabat ini penting dalam masyarakat Arab. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa dakwah ini harus dimulai dari keluarga, karena tanggung jawab seorang dai yang pertama adalah menyelamatkan keluarga.
Sebelum dia menyelamatkan orang lain, tanggung jawab pertamanya adalah menyelamatkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat ini, Pak. Kalau kita renungkan, ayat ini mengingatkan kepada kita, terutama kita nih, para kepala keluarga, para laki-laki, para suami. Ketahuilah kita ini para lelaki, para suami, para kepala keluarga, tanggung jawab kita yang pertama bukanlah ngasih makan kepada anak istri kita. Bukanlah bikinkan rumah untuk anak istri kita. Bukanlah menyediakan kendaraan buat anak istri kita. Itu bukan tanggung jawab kita yang pertama. Tanggung jawab kita yang pertama ketika kita menerima ijab qabul dari wali istri kita, maka tanggung jawab kita yang pertama adalah memastikan keluarga kita, istri dan anak kita tidak terjilat api neraka. Itu tanggung jawab kita yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu qu, jagalah diri kalian, wa anfusakum, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya dahulu para sahabiah, para sahabat perempuan itu sering berkata kepada suami-suami mereka, wahai suami-suami kami, sungguh kami itu bisa bersabar dengan perihnya kelaparan, dengan teriknya matahari, dengan dinginnya malam. Tapi demi Allah, kami tak pernah bisa bersabar dengan panasnya api neraka. Maka berikanlah kepada kami nafkah yang halal, rizki yang halal. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalaha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat kembali. Kewajiban kita yang pertama, Pak, sebagai kepala keluarga, tugas tanggung jawab kita yang pertama adalah memastikan jangan sampai diri kita, istri anak kita terjerat atau terjerumus ke dalam api neraka. Nah, ini alasannya kenapa dakwah itu dimulai dari kerabat. Kemudian apa yang Nabi lakukan dalam dakwah jahriyah ini? Ada beberapa langkah, ada 3 langkah. Yang pertama, yang beliau lakukan adalah mengajak keluarganya makan-makan. Karena memang dakwah itu, Pak, dakwah secara bahasa, yang dimaksud dengan dakwah itu adalah dakwatut ta'am, ajakan untuk makan-makan. Itu secara harfiah, yang dimaksud dakwah itu ngajak orang makan-makan, itu dakwah. Ya, makanya saya sering kasih saran gitu ya pada teman-teman yang gerak dalam aktivitas dakwah, jangan kita kasar, jangan kita keras dalam berdakwah. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ngajak orang makan-makan itu sambil marah-marah, itu nggak mungkin. Dakwah itu harus dengan kelembutan, dengan santai, sebagaimana kata Nabi, absyir, ya, absyiru wala tunafiru, absyiru wala tunadziru, ya. Absyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan bikin orang takut, jangan. Dakwah ditakut-takutin gitu, jangan. Ya, beri kabar gembira, jangan buat orang itu lari. Ya, nanti ajak makan-makan. Alhamdulillah nih kita setiap ngaji ada makanan ini. Ya, dakwah ini dakwah. Ya, dakwah. Kayak ada kebiasaan sekarang mulai banyak ya tradisi Jumat berkah gitu. Makan, habis Jumatan ada makan-makan. Enggak apa-apa itu. Ya, bukan bid'ah itu, bukan. Apalagi dulu ada sahabiah yang pernah melakukan hal itu juga di zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah membiarkan. Tidak ada masalah. Ini dakwah total, dakwah ngajak orang untuk makan-makan. Maka Nabi ajak itu keluarganya makan-makan. Dan sesudah mereka makan-makan, sebelum Nabi SAW mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Abu Lahab sudah membantah ucapan Nabi, sudah interupsi duluan. Ya. Kata Abu Lahab, "Hai Muhammad, yang hadir hari ini mereka adalah paman-pamanmu, anak-anaknya pamanmu. Ya, bicaralah dan tinggalkanlah masa kekanak-kanakan. Ketahuilah, kalau kau bicara mengenai hal yang aneh-aneh, sesungguhnya kaummu itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan sebagaimana yang kau lakukan sekarang,
adalah lebih mudah bila seluruh suku Quraisy bersama-sama dengan bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya yang membawa sesuatu yang lebih jelek daripada apa yang kau bawa. Jadi Abu Lahab itu sudah tahu sebetulnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu bawa misi tertentu dalam jamuan makan-makan ini. Ya, maka Abu Lahab langsung menginterupsi, jangan sampai Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu. Maka langkah dakwah yang pertama ini gagal. Kemudian Nabi mengundang jamuan makan yang kedua. Ya, dalam jamuan makan yang kedua ini, Nabi SAW selesai makan-makan, beliau sempat berpidato. Dalam pidatonya Nabi SAW berkhutbah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahmaduhu wa asta'inuhu, aku memujinya, aku minta pertolongan kepadanya, wa uminu bihi, dan aku beriman kepadanya, wa atawakkalu alaih, dan aku bertawakal kepadanya, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, innar ra'ida la yukadzibu ahlahu, sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan mungkin membohongi keluarganya sendiri. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Ia, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian, khasatan, secara khusus, wa ilan nasi amatan, dan kepada manusia secara umum. Wallahi, demi Allah, la tumatunna kama tanamun. Tapi kemudian mengingatkan, demi Allah, kalian nanti akan mati sebagaimana kalian tidur setiap malam. Wala tab'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah, kalian nanti akan dibangkitkan dari kematian sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian setiap pagi. Jadi orang-orang yang mendustakan adanya kehidupan setelah kematian, hendaknya mereka merenungkan fenomena tidur dan bangun dari tidur. Tidur itu kematian. Dan setiap pagi kita bangun dari kematian. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ya, saat tidur kita mati, paginya kita bangun. Maka mudah bagi Allah menghidupkan kembali kita sesudah nanti kita mati. Mudah bagi Allah. Wala tuhasabannaka bima ta'malun, dan sungguh kalian nanti pasti akan dihisab oleh Allah atas apa yang kalian lakukan. Wa innaha al-jannatu abada awin naru abada, dan sesungguhnya tempat kembali kita itu cuma dua. Apakah ke surga selama-lamanya atau ke neraka selama-lamanya. Jadi mulai Nabi SAW mendakwahi kaumnya, mengingatkan kepada mereka apa? Yang pertama tadi tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, proklamasi bahwa beliau adalah Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah ingatkan mengenai kehidupan setelah kematian. Maka sesudah Nabi berkhutbah seperti itu, Abu Thalib segera menyambut seruannya Nabi. Mereka berkata, Abu Thalib berkata, alangkah senangnya wahai Muhammad kalau kami bisa membantumu, menerima nasihat darimu, membenarkan kata-katamu. Mereka ini suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespon apa yang kau inginkan. Oleh karena itu teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku pasti akan melindungi, membelamu. Akan tapi aku tidak diberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agamanya Abdul Muthalib. Kata Abu Thalib. Jadi Abu Thalib langsung menyampaikan pembelaan. Silakan terus berdakwah, aku akan bela. Tapi aku nggak bisa lepas dari agama nenek moyang. Aku nggak bisa lepas dari tradisi nenek moyang. Abu Lahab kemudian berkata, demi Allah, ini aib yang besar. Ayo kita cegah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain selain kalian. Kata Abu Thalib, demi Allah, selama kami masih hidup, selama Abu Thalib dan keluarganya masih hidup, maka kami akan membela Muhammad. Sudah muncul. Ada dua kelompok di keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mendukung dakwah Nabi, ada yang menentang. Ya, kita tahu bahwa Abdul Muthalib ini punya anak 12 orang, laki-laki. Yang masih hidup ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi, itu ada 4 orang. Dari 4 orang ini, 2 beriman, 2 kafir.
Dua yang beriman itu adalah Hamzah dan Al-Abbas. Ini paman Nabi ini, beriman nanti. Sedangkan dua yang tidak beriman itu Abu Thalib dan Abu Lahab. Itu yang nggak beriman. Abu Lahab nggak beriman, menentang dakwah. Abu Thalib tidak beriman, tapi beliau membela dakwah. Keluarganya. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, langkah terakhir. Nabi kemudian naik ke atas Bukit Sofa. Bukit Sofa zaman dulu masih tinggi, Pak. Kalau sekarang kita umroh, Bukit Sofa udah pendek gitu ya. Kalau dulu masih tinggi Bukit Sofa itu. Ya. Nabi naik ke atas Bukit Sofa. Kemudian Nabi berteriak, Ya Sobaha, Ya Sobaha. Sobaha itu artinya panggilan pagi-pagi. Pagi-pagi, pagi-pagi. Maksudnya apa? Panggilan untuk mengumpulkan orang. Ya Sobaha, Ya Sobaha, berteriak Nabi. Maka berkumpullah seluruh penduduk Mekah. Sesudah penduduk Mekah kemudian berkumpul, Nabi kemudian bersabda, Ara'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyira alaikum. Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini, di lembah belakang bukit ini, ada sepasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Kalau aku katakan seperti itu, akuntu musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Qalu, penduduk Mekah kemudian berkata, Naam, ma jarabna alaika illa sidqan. Ya, kami tak pernah mendapati engkau berdusta. Yang muncul dari ucapanmu selalu kebenaran. Jadi ini modal dakwahnya Nabi yang pertama itu as-sidqu. Nabi itu adalah orang yang jujur. Sejak beliau masih kecil nggak pernah berdusta dan tak pernah didapati berdusta. Nah, ini manusia istimewa ya. Dan yang mengakui bahwa Nabi itu nggak pernah berdusta bukan hanya orang beriman, orang kafir juga mengakui Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Mereka tahu Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Sehingga sebetulnya nggak ada alasan mereka untuk menolak dakwah Nabi SAW. Ini orang nggak pernah berdusta. Dalam urusan-urusan dunia saja dia nggak pernah berdusta. Apalagi dalam urusan akhirat yang nggak kelihatan gitu. Buat apa dia berdusta mengenai Allah, mengenai malaikat, buat apa? Dalam urusan dunia, masalah dagang, Nabi pedagang nggak pernah berdusta. Nabi pernah menggembalakan hewan ternak orang Makkah, nggak pernah berdusta, nggak pernah nipu, nggak pernah. Ini urusan-urusan dunia, Nabi nggak pernah berdusta. Untuk apa Nabi berdusta? Untuk urusan akhirat yang nggak ada keuntungan duniawi untuk beliau. Ma jarabna alaika illa sidqan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabun syadid. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian bahwasanya di hadapan kalian itu ada azab yang besar. Ada bahaya yang jauh lebih bahaya daripada pasukan musuh menyerang kota Mekah. Yaitu apa? Bahaya kalian masuk neraka kalau kalian tetap memelihara tradisi nenek moyang, menyembah berhala, menghalalkan khamr, menghalalkan perzinahan, menghalalkan riba. Kalian akan masuk dalam bahaya yang jauh lebih besar. Azabun syadid. Maka berdirilah pamannya Nabi tadi, Abu Lahab. Abu Lahab ini bukan nama asli, baik. Nama aslinya Abu Lahab siapa? Nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Abdul itu artinya hamba, budak. Uzza itu nama berhala. Ini nama jelek ini. Budaknya berhala Uzza. Karena jelek namanya, maka Allah tidak sebutkan nama aslinya Abu Lahab dalam Al-Quran. Ini nama jelek, nama yang mengandung kesyirikan. Ya. Budaknya berhala, namanya jelek. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah nama julukannya Abu Lahab. Bapaknya Lahab. Lahab itu apa? Api yang menyala. Kenapa dia disebut bapaknya Lahab? Karena kulit wajahnya itu putih. Kalau dia marah, wajahnya itu menjadi merah seperti api.
Maka diberi gelar dia Abu Lahab. Dan dia juga dipastikan oleh Allah pasti masuk lahab, masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Maka menjadi pas itu nama dia Abu Lahab. Maka Abu Lahab kemudian berkata, "Ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Tabbat yada, celaka kedua tangannya Abi Lahab. Wa tabba, dan sungguh dia akan celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, akan bermanfaat hartanya, keturunannya, semua yang dia usahakan gak ada manfaat. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, juga istrinya akan masuk neraka. Fi jiliha hablum min masad. Ini surat Al-Lahab ini turun kapan tadi, Pak? Tahun keempat setelah kenabian. Tahun keempat setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Abu Lahab meninggalnya kapan? Abu Lahab itu meninggalnya nanti tahun kedua sesudah hijrah. Sesudah perang Badar. Tahun keempat setelah kenabian, ini ayat sudah turun. Kita hitung ya. Hijrah Nabi itu tahun ke-13. Jadi dari 4 itu ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian perang Badar tahun kedua sesudah hijrah, 1, 2, berarti ada berapa tahun? Ada 10 tahun jarak antara surat Al-Lahab ini turun dengan kematiannya Abu Lahab. Ada 10 tahun jarak antara kepastian dari Allah bahwa Abu Lahab ini akan mati dalam keadaan kafir, masuk neraka, dengan kematiannya Abu Lahab. Makanya surat Al-Lahab ini juga sebetulnya adalah surat yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar datang dari Allah, bukan buatannya Muhammad. Ya, datang dari Allah. Kalau Al-Quran ini datang dari Muhammad, bisa saja Abu Lahab itu kan pura-pura masuk Islam, bisa nggak? Bisa. Ini ada waktu 10 tahun, bisa aja misalnya, enggak, saya akan pura-pura masuk Islam supaya membuktikan bahwa Qurannya Muhammad itu keliru. Saya masuk Islam. Kalau orang masuk Islam kan nggak mungkin masuk neraka kan? Orang yang beriman itu nggak mungkin masuk neraka. Bisa aja dia pura-pura seperti itu. Tapi ternyata enggak. Selama 10 tahun tak pernah muncul dalam hatinya Abu Lahab untuk masuk Islam atau pura-pura masuk Islam. Tetap dia dalam kekafirannya dan dia mati dalam keadaan kafir. Makanya Pak, banyak orang kalau baca surat Al-Lahab ini dan dia pelajari sejarahnya, banyak orang yang kemudian kembali kepada Islam. Saya pernah dengar podcast ya, ada apa namanya, podcast di YouTube itu. Anaknya Cak Nun, kenal Cak Nun Pak? MH Ainun Najib punya anak namanya Sabrang Lor ya. Sabrang Lor itu vokalis band ya. Leto. Saya nggak dengerin musik, tapi saya tahu ini anaknya Cak Nun ini ya terkenal lah di kalangan anak-anak muda. Dan anaknya Cak Nun ini cerita di podcastnya. Dulu waktu dia belajar fisika apa segala macam, dia sempat belajar fisika di Inggris macam-macam. Dia sempat menjadi agnostik. Agnostik itu bukan ateis, dia masih percaya Tuhan, tapi dia nggak meyakini ajaran agama. Surat yang membuat dia kembali kepada Islam adalah surat Al-Lahab. Ketika dia baca surat Al-Lahab, dia pelajari asbabun nuzul surat Al-Lahab, maka dia yakin nggak mungkin Quran ini datang dari Muhammad. Quran ini pasti datang dari Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Sudah ditegaskan oleh Allah. Kalau buatan Muhammad gak mungkin. Ini pasti firman Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Maka anaknya Cak Nun kembali ke Islam sudah itu tadabbur surat Al-Lahab. Ini langkah dakwah yang ketiga tadi, yang terakhir kepada keluarganya. Kemudian yang keempat, mulailah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke tempat-tempat keramaian secara langsung. Ya, beliau berdakwah ke pasar,
di kota Makkah Pasar Ukaz. Beliau berdakwah di sekitar Masjidil Haram, sekitar Ka'bah. Beliau mulai berdakwah, mengunjungi orang-orang yang berkumpul. Secara langsung beliau ingatkan mengenai kalimat tauhid, mengenai tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan menang, niscaya akan beruntung, niscaya kalian akan selamat di dunia maupun di akhirat kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sebagian besar Quraisy kemudian menolak. Apa yang menyebabkan mereka menolak? Apakah mereka tidak yakin yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran? Enggak, mereka yakin Rasulullah itu orang jujur, yang dibawa itu kebenaran. Tapi ada hal-hal yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi. Jadi dalam surat An-Naml Allah berfirman, wajahadu biha, mereka menolak dakwah Nabi. Wastaiqanatha anfusuhum, sedangkan mereka sendiri yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Ya Allah menyebutkan mereka yakin. Zulman wa uluwan, yang menyebabkan mereka menolak karena ada kezaliman dan ada kesombongan dalam hati mereka. Apa kezaliman yang ada dalam hati mereka itu? Mereka terjerat dengan taklid. Taklid itu apa? Fanatik kepada ajaran leluhur. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan pada mereka, ayo mengikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, enggak, kami mau ikuti apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami. Jadi mereka terikat dengan tradisi, nggak mau lepas dari tradisi. Kemudian yang kedua, karena mereka al-jubnu, pengecut. Mereka khawatir kalau kita bela Muhammad, nanti orang-orang Arab yang lain akan menyerang kita, akan memusuhi kita. Kota Makkah ini kota perdagangan, kalau kita ikut dakwahnya Muhammad, nanti kota Makkah ini jadi sepi, nggak ada lagi perdagangan, kita nanti akan miskin. Kemudian yang ketiga, karena mereka ta'assub dengan kabilah. Ada satu kabilah yang bersaing dengan Bani Hashim, dengan kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kabilah yang bersaing dengan Bani Hashim ini nggak mau ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau Bani Hashim punya Nabi, kata mereka, kabilah kami juga harusnya punya Nabi juga. Kami nggak mau kalah dengan Bani Hashim. Kemudian yang keempat, karena ada sifat sombong dalam hati mereka. Mereka bilang, oh, Muhammad ini siapa? Muhammad ini penggembala kambing, pedagang, anak yatim, bukan orang hebat, bukan cendekiawan, bukan orang yang pernah belajar ke Persia, ke Romawi. Kenapa kita ikuti Muhammad ini? Ya. Kata mereka, kalau Allah tunjuk Nabi, harusnya Allah tunjuk Nabi orang paling pandai di tengah-tengah kami. Siapa yang mereka maksud? Di Mekah itu ada cendekiawan hebat, namanya Al-Walid bin Mughirah. Kata mereka, harusnya Nabi yang ditunjuk itu Walid bin Mughirah. Di kota Taif ada seorang cendekiawan namanya Urwah bin Mas'ud. Kata mereka, kalau Allah tunjuk Nabi, harusnya yang ditunjuk adalah Urwah bin Mas'ud. Jadi ada kesombongan dalam hati mereka. Inilah 4 hal yang menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Dan 4 hal ini, Pak, kalau kita renungkan, ini berlaku sepanjang masa. Orang-orang banyak menolak kebenaran karena 4 hal ini. Karena terjerat dengan ajaran leluhur, fanatik dengan ajaran leluhur, karena pengecut, takut miskin, takut ini, takut itu, takut celaan orang, takut macam-macam. Ya. Karena fanatik dengan kabilah, karena sombong. Ini 4 hal yang seringkali menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam semangat berdakwah. Dakwah ini bukan tugasnya Nabi saja, bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai saja. Ya, dakwah ini tugas kita semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, mengajak orang kembali kepada Allah. Maka kita ajak keluarga kita yang paling utama. Bapak ajak istri, kemudian ajak anak-anak, ajak cucu, ajak ponakan, ajak semua keluarga kita ya kembali kepada Allah. Ingatkan sholat, ingatkan berbuat baik, ingatkan silaturahmi, ingatkan berkata jujur, ingatkan amanah dalam melakukan pekerjaan dakwah. Ya, dakwah adalah tugas tanggung jawab kita semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri kita, jadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada masyarakatnya, dan dijadikan kita semua rakyat negeri Indonesia ini, negeri yang diwariskan oleh para ulama ini, menjadi rakyat yang juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Allah